Sambil menantikan kita mulai saja. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Oke. Silakan dinyalakan kameranya ya. Oke. Baik. Kita hampir menuju pada bagian akhir pada mata kuliah Syariah Islamiyah. Saya ulangi dari awal bahwa Syariah Islamiyah atau hukum Islam atau juga disebut al-fiqhul Islami, fikih ya, al-fiqhu wa al-fahmu, itu sama semuanya. Syariat Islamiyah itu yang menjadi tuntunan manusia menjalankan kehidupannya. Ada hal-hal yang bersifat harus atau disebutkan wajib, ada yang tidak boleh, forbidden, strictly forbidden atau tidak boleh, boleh, tidak boleh, harus, tidak harus, kurang baik. Nah, kurang baik itu disebut dengan makruh, ya. Makruh itu kurang baik. Boleh saja tapi kurang baik. Oke? Ya, harus, tidak harus, boleh, tidak boleh, dan kurang baik. Ada 5 hukum yang diterapkan di dalam syariat Islam. Nah, sekarang judul kita hari ini adalah tentang Capita Selecta. Apa itu Capita Selecta? Capita itu disebut dengan penting, kapital, penting ya, modal penting. Kalau selecta itu pilihan, Capita Selecta hal-hal yang penting yang dipilih dalam pendidikan agama Islam. Oke, tadi saya sebutkan dalam di dalam LMS ada 4 poin yang menjadi hal-hal yang penting, yaitu hubungannya dengan kehidupan muamalat. Yang pertama bicara tentang bab yang kemarin kita ketemu di kelas. Ada yang masih ingat kemarin kita ketemu di kelas tentang bicara tentang apa? Aas, tahu? Siti Uluwiyah? Hah? Berinteraksi. Berinteraksi, muamalah. Setelah itu? Munkahat. Munakahat atau nikah. Dalam nikah itu ada 2 hal. Anissa Amalia. Itu anaknya ya? Anissa Amalia itu anaknya Nisa. Iya Bapak, punten lagi. Enggak apa-apa. Saya mau nanya sama yang udah punya anak biar yang lain pada tahu. Anissa, boleh tanya ya, nyalain aja itunya apa? Iya Mikrofonnya. Bapak. Maaf lagi berisik. Iya. Lagi berisik. Nah, saya langsung terangkan saja. Biasanya cincin itu adalah tanda pengikat cinta. Nah, gitu kan? Betul nggak? Biasanya Pak. Ikat cinta dengan cincin. Tapi mengikat pernikahan dengan apa coba? Dengan anak. Maka anak itu yang mengikat pernikahan. Itu ya. Kalau Anda punya anak, maka pernikahan menjadi kuat. Bagaimana bahu-membahu menjaga hubungan antara suami istri. Kenapa? Ada anak yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Tapi mengikat antara anak dengan bapak, anak dengan ibu, itu apa yang mengikatnya? Bicara tentang masalah ikatan nih. Ada yang tahu?
Luqmanul Hakim, Nisa Fariha, Regita Janah, Siti Nur Safina, Putri. Taluk. Kalau taluk, jawabannya adalah dengan waris. Karena anak dan bapak, anak dan ibu dihubungkan dengan hubungan waris. Nah, Anda sudah belajar belum waris? Berapa ukurannya waris? Jadi, misalkan Anissa Amalia meninggal. Misalkan ya, punya anak 2. Begitu meninggal, suaminya itu mendapatkan waris. Tapi sebelum warisnya dibagikan, itu harta antara Anissa dengan suaminya itu dipenggal 2 dulu, dibagi gono gini. Setengahnya punya suami, setengahnya punya Anissa Amalia ya. Nah, misalkan uangnya 1 miliar ya, 500 juta punya suami, 500 juta punya Anissa. Nah, 500 jutanya itu baru dibagikan warisnya. Haknya buat anaknya, haknya buat ibunya, haknya buat suaminya. Karena ke atas, ke samping, dan ke bawah. Ke samping itu suami istri, oke? Ke samping itu adalah suami istri. Ke atas itu adalah bapak dan ibu. Kalau nggak ada bapak dan ibunya, maka yang berhak adalah saudaranya, boleh. Tapi kalau ada bapak dan ibu, saudaranya tertutup mahjub, ya. Bapak dan ibu ada, maka mereka mendapatkan haknya. 1/8, 1/6 ada ukurannya masing-masing. Nah, sisanya disebut dengan asobah, sisanya buat anak-anaknya. Gitu. Buat suaminya dapat 1/6, buat ibunya dapat 1/6. Nah, sisanya 4/6. Betul ya? 4/6. Karena 6/6 itu 1/6 buat suaminya, 1/6 buat ibunya. 4/6 itu buat anaknya, dibagi secara adil dan merata. Adilnya gimana? Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat perempuan. Kalau anaknya itu ada 2, 1 laki-laki dan 1 perempuan, anaknya ada 2 ya, 1 laki-laki 1 perempuan, maka hitungannya diawalkan menjadi 3. Jadi kan kalau tadi 4/6, maka jadi 3, ini jadi 3 nih. Bagaimana 3? 1/2, 1/3 buat yang perempuan, 2/3 buat yang laki-laki. Paham? Halo? Paham nggak? Baca dah nanti Paroid. Ilmunya agak susah, lebih susah daripada matematika. Karena bicara masalah rasa. Gimana coba kita ngitung-ngitung harta sementara bapak dan ibu baru meninggal. Nah itu berat itu ya. Itu yang pertama tentang Faraid. Selanjutnya, selain dari Faraid, itu ada satu hal dalam pernikahan yang sering terjadi. Itu perceraian. Ada lagi khulu, ada lagi rujuk, ada lagi iddah. Ya. Apa itu khulu? Ada yang tahu khulu? Kholwat, khulu. Regita, Luqmanul Hakim, Agung. Kalau nggak salah yang permintaan cerai dari istri ya Pak. Nah, itu dia. Ya, permintaan cerai dari istri. Pulangkan saja aku pada ibuku. Nah, gitu. Itu enggak boleh itu. Begitu dipulangkan harus ditanya sama istrinya itu, ya. Yang perempuan tanya sama istrinya. Apa maksudnya mau minta pulang? Mau pulang beneran selama-lamanya atau hanya liburan? Aku mau lebaran. Nah, gitu. Oke, kalau lebaran nanti balik lagi kan, balik lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau minta ditalak, dilepaskan, maka itu jatuh talak. Langsung talak 3. Kenapa? Karena perempuan yang meminta.
Udah nggak ada ampun, nggak kembali lagi. Kalau laki-laki bilang aku talak engkau, itu 3 kali sampai 3 kali. Sudah tahu ya? Ada lagi rujuk, apa rujuk? Damai ya. Rujuk itu adalah perdamaian kembali, roji ayarjiu. Roji ayarjiu, dia kembali kepada suaminya. Kalau masa iddah, apa itu masa iddah? Iddah itu bahasa Arab artinya dihitung, hitungan. Adad. Angka hari-hari dihitung di mana seorang yang bertalak atau bercerai atau ditinggal suami ya, anak perempuan. Kalau laki-laki nggak ada masa iddah, kecuali ada masa iddahnya laki-laki. Iqbal, laki-laki ada masa iddahnya nggak? Nggak ada Ustadz. Yakin? Yakin cuman buat perempuan masa idah tuh. Ya, siapa bilang? Kalau jago saya kasih pulsa 100.000. Ada nggak laki-laki yang masa idahnya? Riansyah, Riswandi Soleh, Sahal, laki kuda no. Arya, Agung, Iki, yang pertama kali tadi masuk Iki. Revi, Zakiatul. Ada Pak. Siapa? Udah hadir. Siapa yang Iki Pak, Iki. Ya, maaf Ki. Jawab. Jadi ketika si suami udah talak 2, terus minta rujuk, si istrinya harus berhubungan dengan orang lain dulu, baru Talak 3, talak 2. talak 2. Talak 3 mau udah nggak bisa dirujuk lagi Pak. Siapa bilang? Dari mana itu ilmunya tuh? Siapa yang ngajarin tuh? Talak 2 Pak. Talak 1 dan talak 2 sama aja. Talak balik lagi, mah. Aku mau kembali. Iya Pak, aku juga mau kembali. Pelukan, ciuman, minta maaf. Peluk, cium, minta maaf, sujud. Jangan diulangi lagi ya, mah. Iya, Papa juga jangan marah-marah terus ya, Pak. Ya, udah selesai. Talak 3 jatuh, das. Oke, begitu talak 3 jatuh, maka tidak boleh rujuk lagi. Kecuali si perempuan harus nikah lagi sama orang lain. Nikah dulu sama orang lain. Setelah nikah, kalau mereka terjadi sesuatu, cerai juga, baru boleh kembali kepada suaminya. Nah, biar nyaho suaminya itu. Sembarangan mentalak-talak perempuan. Gitu. Biar nyaho juga perempuannya. Jangan sembarangan juga ninggalin laki-laki. Semuanya Allah kasih pelajaran. Itu talak 3 teh. Mana masa iddahnya? Ini masa iddah nih ya. Kalau yang cerai, masa iddahnya itu selama 3 kali haid. Ya. Salah satu quru. Betul? Dengar ya. Bagi yang cerai, entah itu ditalak, entah itu suaminya kabur, entah gimana, cerai, maka selama 3 bulan. Salah satu quru 3 kali haid. Oke, haid pertama, haid kedua, haid ketiga, selesai masa iddahnya, boleh kawin lagi itu perempuan. Kalau dalam masa hamil, maka sampai dia melahirkan. Begitu dia melahirkan, maka selesailah masa iddahnya. Oke? Paham? Boleh dia setelah melahirkan menikahi orang lain. Paham? Tapi kalau ditinggal mati, tadi pertama tinggal cerai. Kalau ditinggal mati, maka masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhuri wa asyra. Arba'ata ashhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Disitulah perempuan boleh menangis, boleh tersedih, boleh mengungkapkan rasa kesedihannya, curhat sama siapapun selama 4 bulan.
Kenapa? Karena selama 4 bulan itu proses haid, proses perputaran bertemu dengan orang dan sebagainya. Dia nggak boleh keluar rumah tuh, harus di dalam rumah terus, nggak boleh kemana-mana. Artinya apa? Boleh sih keluar belanja, jajan gitu ya. Cuman maksudnya tidak boleh bersolek untuk menarik laki-laki lain. Itu yang nggak boleh. Selama berapa lama? 4 bulan 10 hari. Bagi yang ditinggal, suaminya meninggal, ditinggal pergi meninggal ya. Tuh, jadi beda. Jadi ya, itu untuk masa iddah. Yang satu 3 bulan, yang satu lagi 4 bulan 10 hari. Sekarang saya tanya lagi, ayo 100.000 pulsa. Siapa yang bisa jawab? Laki-laki ada masa iddahnya enggak? Kata si Iqbal tadi enggak ada. Kata Iki malah jawab perempuan. Ini malah laki-laki. Laki-laki ada masa iddahnya enggak? Ainun. Sri. Andrien. Evi. Terpercaya suganya. Ayo. 100.000. Nah, Taluk, Asin. Balik lagi ke kandangnya. Nih. Laki-laki punya hak menikah sampai 4. Nikah pertama, terus nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Yang kelima hukumnya apa? Kira-kira hukumnya apa kalau laki-laki menikah yang kelima? Reg. Riswandi. Iki. Hania. Kedengeran nggak saya ngomong nih? Kedengeran nggak? Halo? Sunnah kali, Pak. Kok sunnah? Nikah yang kelima. Dia punya istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Istri kelimanya apa? Sunnah. Haram, Pak. Haram. Tidak boleh nikah yang kelima, betul? Nah, istrinya itu 4. Oke? Tiba-tiba meninggallah istrinya 1. Ya, meninggal. Tinggal berapa? 3. 3. Laki-laki itu punya waktu 4 bulan 10 hari untuk tidak menikah yang ke-5. Laki-laki itu nggak boleh nikah lagi. Kenapa? Karena ini masa iddah. Nggak boleh. Jadi kalau dia menikah, dia masih punya istri 4, dia menikah yang ke-5. Nunggu dulu 4 bulan dulu. Kalau ini udah selesai baru nikah lagi. Baru 4 lagi. Selama 4 bulan 10 hari. Nah 4 bulan 10 hari buat istri yang keempat yang meninggal, itu disebut masa iddah buat laki-laki. Kenapa? Kalau dia dalam masa iddah dia menikah lagi nih, berarti dia punya istri berapa? 5. Apa hukumnya? Haram. Paham? Paham nggak? Jadi laki-laki ada masa iddah nggak? Iqbal? Ada Ustadz, Kapan itu? setelah istri meninggal atau cerai selama 4 bulan 10 hari. Istrinya 1, iya mah nggak apa-apa tuh. Kalau istrinya 4. Istrinya harus 4 dulu. Bukan istrinya 1, kalau istrinya 1 sih enggak ada masa iddah. Ya, harus istrinya 4 dulu. Ya, ya. Ya, kalau istrinya cuma 1, 2, 3, gancil eta mah. Emang gampang punya istri 2, 4. Beunghar heula atuh. Ya, yang perempuan juga saya kasih tahu nih.
Tanyalah sama Anissa, udah berapa tahun nikah? Anissa Amalia? Mau 4 tahun, Pak. Nah, 4 tahun. Capek nggak jadi istri? Kalau dijalani masih enggak terlalu. Jawabannya capek apa enggak? Capek. Capek ya. Apalagi ada Jangan anak. ngurusin anak, ngurusin diri sendiri dan ngurusin suami. Tapi kalau kita ikhlas ya. Jangan ikutin kata hawa nafsu, ikhlas. Suami itu yang sendirian, kita bareng ganti duaan. Atau tiluan. Yuk kita tiluan, orang punya 1 suami. 3 perempuan, 1 suami. Babarengan. 1 orang cuma 2 hari dalam seminggu. Tapi syaratnya nih saya kasih tahu caranya ke perempuan. Pak, Mas, kamu boleh nikah lagi, tapi sebulan siapin jajan belanja buat aku 5 juta. Nggak usah banyak-banyak, 5 juta aja. Sebulan. Nikah lagi sana. 15 hari buat dia, 15 hari buat aku. Beres. 15 hari kita ngurusin suami, 15 hari istri kedua ngurusin suami juga. Maka dia punya waktu space 15 hari buat dagang, buat kuliah, buat S2, buat jadi dosen, buat macam-macam. Kalau Anda mau pakai ikhlas. Kenapa? Ini saya kasih tahu. Sifatnya perempuan, ini kata perempuan ya, bukan kata saya ya. Dia seorang psikolog, seorang perempuan. Perempuan itu ingin menguasai apa yang ada dalam suaminya. Jangankan istrinya yang lain, jangankan keluarganya. Kadang-kadang seorang perempuan itu cemburu sama ibu dari suaminya. Kadang-kadang. Itu kan sudah di luar batas. Kalau sama ibunya, biar dia sama ibunya. Gitu. Tapi itu yang terjadi. Kamu mencintaiku, maka aku mencintaimu kembali. Tapi kalau kamu berkhianat kepadaku, nggak usahlah berkhianat. Cinta itu cuma milik Allah. Cinta itu milik Allah, sama Allah lah dia dibolak-balikan cinta nggak cinta, suka nggak suka. Ini saya kasih tahu gitu caranya. Kalau memang mau dan ikhlas ridho untuk di poligami. Tapi laki-laki juga tidak semua laki-laki punya kemampuan poligami, nggak semuanya. Ada yang nggak kuat, ada yang lulus, ada yang nggak punya uang, ada yang, dan itu banyak. Kebanyakan laki-laki kayak gitu. Hanya 1-2 dari 1000 yang laki-laki yang kuat secara fisik, kuat secara finansial, kuat secara ilmu, kuat secara mental, dan kuat secara emosional gitu. Nggak marah dia, tapi jago noncing, jago ngebohong. Karena itu modal utamanya orang yang punya istri banyak. Ya, saya salah satu keluarga yang punya suaminya, istrinya banyak. Kakek saya itu istrinya 4. Saya tahu itu. Oke, baik. Itu yang kedua tentang talak, khulu, terus apa lagi? Rujuk dan iddah. Waris sudah. Kemudian ada namanya jinayah, ada hudud, ada qisas. Apa itu jinayah? Jinayah itu kriminal. Al-jinayah, kriminal. Oke. Jadi mengambil hak yang bukan haknya itu adalah kriminal. Hudud itu adalah batas. Ya. Ketika Anda mengambil hak bukan punya Anda, maka Anda diberikan hudud. Hududnya apa? Qat'ul yad, dipotong tangan. Haddus sarikoh namanya. Hudud pencurian, dipotong tangannya. Itu dalam Islam. Supaya apa? Supaya menjadi efek jera buat orang yang lain. Kemudian kalau merampok, hudud juga dia akan diusir ke negeri lain. Nafyun fil ard. Kalau zina, berhubungan badan yang bukan pada haknya, gitu kan? Itu melanggar hak juga itu. Namanya hudud, hadduz zina itu arami, jamroh, dicambuk dan dilempar batu. Ada 2, ada muhson, ada guru muhson. Ada yang kalau menikah dia berzina maka dirajam sampai mati.
Tapi kalau kalau berzina dia belum menikah, maka dia dirajam atau dicambuk selama 80 cambukan. Bukan cambukan biasa, cambukan yang keras. 80 kali. Samanina jeldah. Baca surat An-Nur. Itu tentang hudud. Ada lagi kisos. Al-anfu bil anfi wal aina bil aini wal uzuna bil uzuni wal hurumatu qisas. Ya. Kesalahan yang fatal diganti dengan kesalahan yang fatal. Kalau Anda membunuh, maka si pembunuh akan dipancung juga, diambil juga nyawanya, gitu ya. Itu disebut dengan qisas. Dan terakhir itu masalah-masalah furu'iyah yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat Islam. Contohnya itu apa hukumnya mengangkat anak yang mengangkat anak perempuan, apa hukumnya? Boleh mengangkat anak, tapi kalau menjadikan dia sebagai nasab kita itu haram hukumnya. Adopsi menjadikan anak sendiri, memberikan nasab kita kepada dia itu haram hukumnya, nggak boleh. Karena masing-masing sudah Allah tentukan. Itu adopsi. Bagaimana inseminasi buatan? Tahu inseminasi buatan? Bayi tabung? Bolehkah? Ada yang tahu itu? Atau gini deh, masalah apa namanya? Masalah kontemporer. Kalau bertanya, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan apa tidak? Ada yang tanya nggak? Riansyah, Evi, Agung. Ini pertemuan terakhir loh ya, udah pertemuan ke-14. Mungkin nanti ada satu lagi pertemuan, setelah itu UAS. Kalau tidak ada pertemuan, cukup sampai di sini. Absensi jangan lupa. Yakin nggak ada pertanyaan? Halo. Halo. Tiasa Putri. Nanti terakhir saya minta di grup apa Syariah Islamiyah masing-masing memberikan Izin satu. bertanya. Oh iya, silakan. Jika suami kita nikah lagi, terus kan istrinya 4. Terus harus kerjasama kan ya Pak, 4-4-nya. Enggak harus. Tapi kalau misalkan dalam rumah tangga itu, cuman saya aja yang ngelakuin pekerjaan rumah, mereka bertiga tuh nggak kerja sama sekali, itu gimana ya Pak? Emang serumah? Emang serumah? Ya jangan maulah. Saya sarankan jangan mau sama suami yang ngasih satu rumah untuk berempat. Jangan. Satu istri satu rumah lah. Harus kaya dia. Kalau mempunyai istri banyak, kaya dong. Kalau nggak ada modal, jangan punya istri banyak. Modal semuanya juga. Ya. Minta rumah satu istri satu rumah. 2 istri 2 rumah. 10 istri. 4 istri berarti 4 rumah. Syukur-syukur satu istrinya 2 rumahnya. Iya, 2 rumahnya. Jadi nggak mungkin lah satu rumah. Namanya juga rumah tangga. Sudah ada rumah, ada tangganya lagi. Jadi rumahnya harus loteng. Harus 2 tingkat, kan rumah tangga. Jadi intinya, jangan mau satu rumah. Nggak boleh. Bukan nggak boleh ya. Itu pandai-pandainya suami aja gimana mengakurkan. Kalau pertanyaan kayak gini sih pertanyaan sama kayak pertanyaan kelompok. Saya dikasih tugas, Pak. Satu tugas itu 3 orang. Tapi yang ngerjain cuma saya sendiri, yang 2 orang nggak mengerjakan tugas gitu. Nah, itu tugas kelompok. Nilai itu mah. Tapi kalau ini masalah rumah tangga, masalah masa depan. Masalah anak-anak kita.
Ya, anak-anak kita, anak-anak antum lah, ya, anak-anak lah, bukan generasi masa depan. Karena anak-anak itu gimana ibunya, kalau ibunya bisa mengarahkan, maka jadilah mereka orang-orang yang keringatnya harum, tibal a'raq. Dalam bahasa Arabnya itu al-ummu madrasatun, idza a'dadta syaban tibal a'raq. Jadi kalau Anda mempersiapkan ibu, maka Anda sedang mempersiapkan generasi pemuda yang keringatnya mewangi. Apa artinya? Jadi hasil pekerjaannya itu bisa dinikmati oleh semua orang. Itu yang keringatnya mewangi. Gitu. Jadi bapak-bapak mah nggak ada urusan sama anak-anak. Bapak-bapak mah cari duit yang banyak, kerja yang banyak, dagang. Kemarin saya kasih tahu gimana caranya dagang. Kalau yang kelas luring tuh kemarin tahu tuh caranya dagang bagaimana, caranya. Kalau pengen banyak duit itu harus dagang, mau nggak mau harus dagang. Cari pergi ke sana, cari pergi ke sini, jual. Modalin sedikit-sedikitnya, dapat yang sebanyak-banyaknya, buang sebanyak-banyaknya. Udah gitu barulah boleh nikah lagi yang banyak istrinya. Ya, gitu ya Regita. Ada lagi yang lain? Ustadz izin bertanya. Izin saya. Pak izin bertanya Pak. Ya Nadia dulu. Nadia apa? Teman. Ya Nadia. Nadia Ustadz. Ya. Oke, izin bertanya, apakah laki-laki bisa, jika poligami, dia bisa ada dalam membagi cintanya karena manusia kan mempunyai kecenderungan terhadap sesuatu gitu ya Pak? Keadilan itu ada pada angka, tidak pada rasa. Ya, maka di dalam matematika itu ada namanya pecahan 1/2, 1/3, 7/5. Oke? Maka keadilan itu bisanya dalam membagi hari, 3 hari di rumah yang anom, 3 hari di rumah yang tua gitu. Maka 1 harinya terserah papa lah, mau tinggal di mana, mau jalan di luar boleh, mau yang di tua boleh bonus, atau yang mau yang di muda bonus boleh. Jadi seminggu bagi-bagi waktunya. Gitu. Itu satu masalah waktu hari. Yang kedua masalah fulus. Istri tua dikasihnya 5 juta, istri muda dikasih cuma 3 juta. Nggak adil dong? Ya. Itulah keadilan. Kenapa? Istri tua punya anaknya 2. Istri muda nggak punya anak. Ya kan? Punya anaknya 2 jadi kasih 5 juta. Punya anak nggak punya anak dikasih 3 juta. Gitu. Jadi keadilan itu adanya pada angka. Jumlah hari kehadiran, jumlah uang belanja, besar besarnya rumah istri muda 2 tingkat, rumah istri tua 1 tingkat, tapi lebar. Gitu. Adil itu, ukurlah sendiri adil. Kata istri tua, saya emang nggak mau besar-besar rumahnya. Kenapa? Capek, ngepelnya jauh. Gitu. Nyapu nage hese, letik kok imah mah. Yang penting mah iuh, nah kan gitu. Yang istri muda pengen rumahnya besar. Kenapa? Karena dia jadi hotel gitu kan, menyewa-nyewakan villa buat masyarakat Jakarta. Nah macam-macam lah. Tapi yang jelas keadilan itu hanya bisa dilakukan dalam hal kuantitas angka. Oke? Silakan dicoba nanti. Nanti dia berniat. Gitu. Tapi jangan sekarang, nanti aja kalau udah nikah, ya saya kasih tahu nih, akhwat, Pak yang perempuan, kalau udah nikah, baru kasih tahu, mau nikah lagi enggak? Boleh, tapi syaratnya 1 minggu minta 5 juta, nggak usah banyak-banyak, 5 juta aja. Gitu. Begitu A-nya dapat calon istri, oke, udah dapat, panggil. Neng Kadil.
Teteh sebagai istri tua ngasih tahu sama Neng. Kasih tahu gimana caranya merawat suami. Ya. Mun malam kudu kieu, mun siang kudu kieu. Ajarkan dia agar dia mengerti siapa suaminya. Nah, lamun teteh mah kieu carana. Oke? Kita deal ya, 3 hari di situ, 4 hari di sini. 3 hari di situ, 4 hari di sini. Kok 4 hari? Iya kan aya anak nah. Di nu urang mah anakan. Di nu kolot aya nu anakan. Gitu. Jadi kudu 4 poe dalam seminggu. Gitu ceritanya. Kalau mau dibuat adil. Itu bicaranya nanti kalau udah nikah. Kalau belum nikah mah nggak usah ngomong dulu. Ya, kalau belum nikah mah udah nggak usah ngomong. Oke, yang lain. Pak, apakah suami yang sulit ekonominya bisa berpoligami, Pak? Bisa aja. Kenapa tidak? Tapi itu namanya kurang ajar. Tahu kurang ajar? Ini saya kasih tahu. Rasulullah punya istri Khadijah. Itu kaya istrinya Khadijah itu. Apakah selama menjadi suaminya Khadijah Rasulullah itu berpoligami? Enggak. Karena seluruh perjuangan Rasulullah itu dibantu oleh Khadijah. Sampai Khadijah meninggal, barulah Rasulullah menikah lagi dengan Aisyah, kemudian menikah dengan Zainab, menikah dengan Ruqayyah, menikah dengan Hafsah, menikah dengan Maria Al-Qibtiyah, menikah dengan Sofia binti Huyai. Itu. Jadi yang selanjutnya bukan yang pertama. Ini waktunya mau habis lagi. Ada lagi yang lain silakan. Nah, saya Pak. Ya. Habis nih waktunya. Cepat. Oh, itu dihukumnya katanya potong tangan. Tapi kalau potong tangan itu ada ketentuannya enggak? Untuk mencuri yang kelas kakap atau yang cuma nyolong sendal atau apa gitu? Itu hanya kejadian di Saudi dan negara-negara Islam. Nanti dibaca aja. Kalau di Indonesia belum pernah terjadi potong tangan. Di Amerika juga tidak terjadi potong tangan. Kita soalnya kalau menjalankan syariat Islam aman negara ini. Cuma masalahnya kita nggak percaya sih pendiri negara ini kemarin dulu nggak yakin dengan